Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kalian semuanya? Mudah-mudahan di rumah selalu baik, selalu menjaga kesehatan ya, biar badan selalu sehat dan kuat. Dan jangan lupa selalu berdoa setelah kita mau melaksanakan apapun dan setelah selesai melaksanakan apapun ya. Kemudian di sini untuk pertemuan kali ini Pak Sam akan menyampaikan tentang pembelajaran kemuhamadiyahan. Judulnya apa dengan temanya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi Muhammadiyah itu selain disebut sebagai organisasi juga disebut sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah nama dari Muhammadiyah. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah tentang di sini tadi tentang gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar itu ada satu, Muhammadiyah penggerak tabligh. Kemudian dua, Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah usaha Muhammadiyah menegakkan kemurnian ajaran Islam. Berikutnya empat adalah usaha Muhammadiyah memasukkan pendidikan, dan yang terakhir adalah Muhammadiyah mengembangkan sosial kemasyarakatan. Ya anak-anak kalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua dulu ya, nomor satu dan nomor dua, yaitu Muhammadiyah sebagai penggerak tabligh dan juga Muhammadiyah berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, lanjut. Kemudian berikutnya yang pertama tentang Muhammadiyah penggerak tabligh. Dan di sini Muhammadiyah itu disebut juga dengan gerakan tabligh atau gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berarti Muhammadiyah itu tugasnya apa? Berdakwah, menyampaikan. Karena apa? Tabligh itu artinya adalah maksudnya Muhammadiyah selalu menyampaikan kebenaran ajaran Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, lanjutnya pelaku tabligh. Nah, pelaku tabligh di sini ada dua. Yang pertama, pelaku tabligh itu ada yang laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki, kalau laki-laki itu disebut dengan mubaligh. Kemudian kalau perempuan disebut dengan mubalighah. Ya. Kemudian berikutnya tentang dakwah, bagaimana dakwahnya Muhammadiyah. Nah, dalam melakukan tabligh atau berdakwah Muhammadiyah itu selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika berdakwah, ketika menyampaikan ajaran Islam itu, orang-orang Islam, orang-orang Muhammadiyah itu selalu mencontoh siapa? Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad? Cara dakwah Nabi Muhammad itu satu adalah dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali apa? Ridho dari Allah. Kemudian yang kedua adalah penuh dengan kasih sayang. Karena dakwah itu sangat susah sekali ya, dakwah itu ya. Dakwah itu dengan cara yang lemah lembut saja terkadang tidak ada orang yang menerima, apalagi dengan cara kasar. Makanya Nabi itu mencontohkan dengan cara kasih sayang. Kemudian yang ketiga, cara dakwah Nabi Muhammad itu adalah dengan memberikan contoh teladan yang mulia, dengan memberikan contoh yang baik. Nah, dakwah itu kan ada tiga ya, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dan dakwah bil kolam. Yang ini yang ketiga ini termasuk dakwah bil hal, yaitu memberikan contoh secara langsung. Ini dakwah yang paling mudah dan sangat efisien. Karena apa? Orang itu langsung melihat dan langsung bisa melakukannya. Ini memberikan contoh teladan yang mulia. Lanjutnya, nah, dasar bertabligh. Ketika kita berdakwah, ketika tabligh itu pasti ada yang istilahnya apa ya? Dasarnya, perintahnya. Bagaimana perintah ini? Hadisnya balighu anni walau ayah. Artinya apa artinya? Artinya adalah sampaikan ajaran dariku. Nih, sampaikan ajaran agama dariku meskipun hanya satu ayat. Berarti kita itu ketika mempunyai satu ilmu saja, kita sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain.
Ya, misalnya cuma Bismillahirrahmanirrahim kita sampaikan pada orang lain. Apa fungsinya Bismillahirrahmanirrahim itu? Nah, ketika kita mengajarkan kepada yang lain tentang Bismillah, apa? Contohnya tentang ketika mau memulai sesuatu itu harus mengucapkan Bismillah. Nah, karena kita bisanya hanya itu saja, ya itu dulu yang kita sampaikan pada orang lain. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah. Nah, sebelum ke sini, pasang tambah lagi satu tentang dasar untuk berdakwah. Apa itu? Dalam surat Ali Imran ayat yang 104. Dan juga ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran juga di ayat yang ke-110. Sama itu memerintahkan kita untuk berdakwah. Yang sudah kita kenal ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tatum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Artinya apa? Dan hendaklah kalian itu berada di dalam segolongan umat yang menyeru pada kebaikan. Nah, ini umat yang menyeru dalam kebaikan, mengajak yang ma'ruf, amar ma'ruf, dan mencegah yang mungkar, yaitu nahi mungkar. Itu ya. Perintahnya adalah kita dianjurkan untuk berada dalam segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Nah, tentunya misal kita sudah dalam gerombolan orang yang menyeru kebaikan, di dalamnya pasti ada apa? Untuk mengajak yang baik dan juga mencegah yang mungkar. Nah, kemudian diakhiri dengan apa? Wa ulaika humul muflihun. Misal kita tuh pengen menjadi orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu apa? Siapa mereka? Orang yang selalu mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah pada kemungkaran. Oke, lanjutnya yang kedua, Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah. Nah, dalam hal ini terdapat di dalam MKCHM. Apa itu MKCHM? Ini matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Terdapat di dalam butir yang ketiga tentang Quran dan Sunnah. Iya, maksudnya Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah itu terdapat di dalam ini MKCHM butir yang ketiga. Nanti anak-anak bisa buka sendiri di buku paket Muhammadiyah di halaman terakhir. Itu ada MKCHM dari butir yang pertama sampai yang kelima. Nah, ini tentang nomor 2 ini, Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah, terdapat di dalam MKCHM butir yang ketiga. Pengertiannya apa Al-Quran itu? Nah, di dalam ini MKCHM ini, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah pengertian dari Al-Quran. Kemudian Sunnah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi Sunnah Rasul ini merupakan penjelasan pelaksanaan dari apa? Dari isi Al-Quran. Berarti Al-Quran itu isinya apa? Al-Quran itu itu isinya cuma perintah dan larangan. Kemudian dari ini semuanya, perintah dan larangan itu dijelaskan oleh ini Sunnah Rasul atau hadis atau as-sunnah. Itu sama ya. Sunnah Rasul, al-hadis, as-sunnah itu sama. Isinya tentang penjelasan isi dari Al-Quran. Oke? Ya, demikian anak-anak kalian untuk pembelajaran pertama kali ini tentang Muhammadiyah ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. SD Muhammadiyah kata tentara cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.